Aneh. Di negeri ini ada satu tradisi yang lebih kuat dari adat istiadat, pungli. Ya seperti hantu yang menghantui setiap sudut. Dari parkir liar hingga proyek miliaran, praktek ini tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Tapi kenapa? Kenapa kita membiarkannya hidup? Nah, mari kita telusuri untuk menguak akar busuk yang terus meracuni tanah kita tentang pungli yang tak pernah tumbang. Geram gara-gara banyak pungli, warga desa ini kompak nyegel ruang kades. Pungli dari parkir liar sampai proyek besar. Pungli itu seperti kanker, mulai dari sel kecil, parkir liar yang memeras recehan, hingga tumor ganas, proyek besar yang digerogoti dari dalam. Ya tak pandang bulu, ormas, pejabat, bahkan warga biasa, semua bisa jadi pelaku. Ya bayangkan saja seorang ibu pulang belanja dan dirinya parkir di tepi jalan. Datanglah petugas parkir dadaan meminta jatah. Recehan demi recehan mengalir ke kantong gelap. Itu baru permulaan. Naik level, iuran keamanan yang tak jelas juntrungnya. Pengusaha kecil dipaksa membayar atau usahanya diganggu. Donasi paksa mengalir deras seperti sungai yang tak pernah kering. Seperti jatah THR diminta, seakan-akan mereka lupa kalau ini bulan yang suci. Tapi apakah mereka peduli? Tenaga kerja dipaksakan seperti budak modern. Mereka tak punya pilihan. Dan rekonstruksi itu ladang emas bagi para pemeras. Setiap tahap ada biaya tambahan yang harus dibayar. Material bisa hilang jika tidak ada jatah. Proyek molor, anggaran membengkak. Semua demi kepentingan segelintir orang. Biaya tambahan menjadi bahasa sehari-hari, seolah itu hal yang wajar. Tapi kenapa? Kenapa kita membiarkannya? Karena kita terjebak dalam lingkaran setan? Karena kita takut? Karena kita sudah terlalu lelah melawan? Penelitian PPPI, pungli jadi biaya wajib. Menurut Paramadina Public Policy Institute atau PPPI, pungli sudah seperti pajak terselubung. Setiap langkah bisnis ada biaya siluman yang harus dibayar. Ini bukan sekedar masalah uang, ini masalah sistem. Sistem yang membiarkan korupsi merajalela. Perizinan ribet dan mahal. Tanpa uang pelicin, berkas bisa hilang atau molor berbulan-bulan. Ya, bayangkan aja, dirimu adalah seorang pengusaha muda, penuh semangat ingin membangun usaha. Dia datang ke kantor pemerintah, membawa segudang dokumen. Tapi tanpa jatah, berkasnya tak kunjung diproses. Akhirnya dia menyerah, memberi uang pelicin. Dan akhirnya urusan pun jadi lancar. Mau bahas operasional, bisa dipersulit. Ormas datang dengan senyum palsu meminta iuran keamanan. Mereka bilang itu untuk melindungi usaha. Tapi uang itu mengalir kemana? Tak ada bukti, tak ada transparansi, hanya ketakutan yang tersisa. Lalu bagaimana dengan proyek konstruksi? Material bisa hilang jika tidak ada jatah. Tenaga kerja dipaksa atau proyek diganggu. Ya bayangkan, sebuah proyek jalan raya yang seharusnya selesai dalam setahun, tapi molor hingga 3 tahun. Anggaran membengkak, material tak sesuai spek. Dan siapa yang rugi? Rakyat. Dampaknya, iklim bisnis yang sakit, pengusaha frustasi, investor kabur. Mereka tak mau mengambil resiko. Mereka tak mau berurusan dengan biaya siluman. Dan kita terus terjebak dalam lingkaran ini. Lingkaran yang membuat negeri ini sulit maju. Lingkaran yang harus kita putus sekarang sebelum semuanya terlambat. Dampak pungli, investor kabur, lapangan kerja hilang. Pungli bukan cuma masalah uang, ia pembunuh harapan. TikTok batal investasi, perusahaan tutup, lapangan kerja hilang, pengangguran merajalela, ekonomi terpuruk. Ya, bayangkan, negeri kaya raya tapi dijajah oleh praktik kotor. Presiden dan menteri berjanji, tapi janji saja tak cukup. Butuh tindakan tegas. Pungli di KPK adalah ironi yang membakar. Ini ironi yang menyakitkan. KPK, lembaga anti korupsi, ternoda oleh praktik pungli. 15 mantan pegawai rutan KPK divonis kasus pungli. Mereka memeras narapidana dengan iming-iming fasilitas. Ya, bayangkan saja pahlawan yang berubah menjadi penjahat. Ini tamparan keras bagi integritas. Reputasi KPK tercoreng, kepercayaan publik runtuh. Jika KPK bisa kena, siapa lagi yang bisa kita percaya? Solusi dari Presiden Prabowo, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Presiden Prabowo pernah bilang, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Itu benar. Masalahnya ini harus ditangani dari atas. Pemerintah harus jadi contoh. Tapi kata-kata saja tak cukup. Butuh tindakan nyata. Butuh keberanian.
Bayangkan seorang pemimpin yang tegas berani membersihkan rumahnya sendiri. Tak ada lagi pejabat yang main kotor, tak ada lagi proyek fiktif yang menguras anggaran. Semua transparan, semua akuntabel. Tapi ini bukan hanya tentang pemimpin, ini tentang sistem. Sistem yang harus diperbaiki dari akarnya. Mulai dari rekrutmen pejabat yang bersih hingga pengawasan yang ketat. Tak ada lagi ruang untuk korupsi, tak ada lagi celah untuk pungli. Dan rakyat harus jadi pengawas. Mereka harus berani bersuara, mereka harus berani melapor tanpa rasa takut, tanpa tekanan. Ini semua bukan mimpi di siang bolong. Ini bisa jadi kenyataan jika kita semua bergerak, jika kita semua peduli. Rekomendasi buat basmi pungli. Pertama, singkirkan oknum ormas dari politik praktis. Mereka sering jadi alat untuk meraih kekuasaan. Ya, kita bisa lihat contohnya langsung. Ormas yang seharusnya menjaga ketertiban malah jadi alat pemeras. Mereka dipakai untuk mengintimidasi. Mereka dipakai untuk mengumpulkan suara. Ini harus dihentikan. Ormas harus kembali ke fungsi aslinya, bukan jadi alat politik. Kedua, terapkan single window policy. Proses perizinan harus transparan dan efisien. Seorang pengusaha hanya perlu mengurus semua perizinan dari satu tempat, tanpa harus bolak-balik ke berbagai instansi, tanpa harus bertemu dengan calo. Semua online, semua terpantau, tak ada lagi ruang untuk pungli. Ketiga, penguatan hukum dan edukasi. Aparat harus independen, mereka harus bebas dari intervensi. Mereka harus tegas menindak pelaku pungli tanpa pandang bulu. Dan masyarakat, ya mereka harus sadar. Mereka harus tahu bahwa pungli merugikan semua pihak. Mereka harus berani melapor. Dan mereka harus jadi garda terdepan dalam memerangi pungli. Tantangan dalam memberantas pungli. Tantangan terbesar, infrastruktur digital dan keamanan data. Sebuah sistem online yang terintegrasi. Tapi jika infrastrukturnya buruk, sistem itu tak akan berjalan. Jika keamanan datanya lemah, sistem itu rentan disalahgunakan. Ini harus jadi prioritas. Pemerintah harus investasi besar-besaran di bidang ini. Dan tentu komitmen pemerintah, hukum harus lebih kuat dari praktek kotor. Seorang pejabat tertangkap melakukan pungli, dia harus dihukum seberat-beratnya tanpa ada toleransi, tanpa ada kompromi. Budaya pungli harus dihapus. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang mentalitas. Mentalitas yang sudah terlanjur mengakar. Tapi ini bisa diubah. Dengan apa? Dengan edukasi, dengan kesadaran, dengan keteladanan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang mendatang. Coba kita bayangkan seorang anak kecil yang tumbuh di lingkungan yang bersih. Dia tak pernah tahu apa itu pungli, dia tidak pernah tahu apa itu korupsi. Itu yang harus kita wujudkan, dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi, pungli itu bukan takdir. Dia hanya akan bertahan jika kita diam. Tapi jika kita bergerak, dia akan tumbang. Bersama, kita bisa memutus rantai ini. Untuk kita, untuk masa depan. Gimana pendapat kamu tentang pungli di negeri ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Dan ini, Relung Nalar.